Shalom, damai di hati, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan, karena sungguh besar kasih setia-Mu melimpah di hidup kami. Di saat yang baik ini, kami mau mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya. Roh Kudus bimbing kami, agar kami semakin memahami kehendak-Mu. Iman kami semakin bertumbuh, dan kami dapat hidup di dalam kebenaran, dan hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a dengan judul Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, Raja yang tersalib. Salib adalah kayu silang tempat orang dihukum
atau disalibkan. Dan menurut tradisi Romawi, orang yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman, yaitu memikul salibnya sendiri, dibawa ke tempat penyalipan. Penyalipan adalah suatu bentuk eksekusi yang paling keras yang didahului dengan cambuk, ditelanjangi, dihina, diludahi, dan diolok-olok. Penyalipan juga merupakan kematian yang paling mengerikan sebagai kematian terkutuk. Hukuman salib sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang melakukan kesalahan. Bahkan dalam perspektif pemerintah Romawi, orang yang disalibkan itu adalah pelaku kejahatan berat. Tapi Yesus sama sekali tidak terbukti melakukan kesalahan. Bahkan Pilatus sangat tahu persis bahwa imam-imam kepala, para pemimpin Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Hanya karena merasa tersaingi, takut kehilangan kuasa dan jabatan, para pemuka agama Yahudi dan pemerintah Romawi memvonis Yesus dengan hukuman salib. Padahal mereka tidak mendapati suatu pun kesalahan Yesus. Beberapa tuduhan palsu mereka sampaikan. Mereka menuduh Yesus menyesatkan orang, melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan menyebut dirinya raja. Nah, menjelang hari raya Paskah di Yerusalem, sebagaimana sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Yahudi, Pilatus mengusulkan supaya raja orang Yahudi dibebaskan. Tetapi orang banyak yang sudah dihasut oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, sehingga mereka mendesak Pilatus untuk membebaskan Barabas, yang adalah seorang penyamun. Padahal kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 27 ayat 19, Pilatus telah menerima pesan dari istrinya, di mana istrinya memperingatkan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Tetapi Pilatus mengabaikan perkataan istrinya. Pilatus yang adalah gubernur provinsi Yudea di Kekaisaran Romawi, demi mempertahankan posisinya, karena takut kehilangan kekuasaan, sehingga ia memilih untuk memuaskan hati orang banyak dan mengabaikan keadilan dan kebenaran. Sehingga ia menyerahkan Yesus disesah dan mereka menaruh mahkota duri di atas kepalanya, memakaikan dia jubah ungu. Mereka mengolok dia dengan sebutan salam hai raja orang Yahudi, lalu menampar mukanya. Berulang kali Pilatus dalam pemeriksaan sebenarnya dia tidak menemukan kesalahan hukum pada diri Yesus. Karena itu di ayat 12 dikatakan Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Namun karena desakan orang banyak yang berteriak untuk menyalibkan Yesus, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang bukanlah hal yang mudah untuk menyuarakan kebenaran, terlebih di tengah-tengah situasi dunia yang lebih mencintai dan menyukai ketidakbenaran. Karena banyak fakta yang membuktikan ketika seseorang berani menyuarakan kebenaran, dia harus berhadapan dengan berbagai resiko, penolakan, kebencian, permusuhan, bahkan terancam nyawa. Dengan menyatakan kebenaran, terkadang kawan bisa jadi lawan. Oleh sebab itu, banyak orang yang merasa enggan dan lebih memilih jalur aman, menutupi kebenaran dan membela ketidakbenaran. Tetapi sebagai orang beriman, kita terpanggil untuk berani menyatakan kebenaran. Jangan mengikuti karakter Pilatus, berkompromi dengan ketidakbenaran demi mempertahankan kedudukan, status, dan kepentingan pribadi. Padahal Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, dan dia telah menyatakannya beberapa kali.
Apa yang sebenarnya diyakininya sebagai yang benar, namun tidak dapat dibelanya. Sebagai seorang pemimpin, apakah dalam pemerintahan atau dalam pelayanan, dalam memutuskan suatu perkara, haruslah mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, agar kita tidak gegabah dalam pengambilan keputusan, sehingga menjadi keputusan yang keliru dan bisa berakibat fatal karena tidak mempertimbangkan dengan matang. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan supaya sebagai pemimpin bijak dalam menyelesaikan persoalan atau masalah yang terjadi. Sesungguhnya Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran apapun konsekuensinya, dan tidak menghakimi orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kebenaran dan kejujuran, keadilan dan kasih haruslah menjadi prinsip dan karakter kita sebagai orang percaya. Jangan pula kita menyimpan iri hati atau dengki seperti imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ada orang yang memiliki kebiasaan suka menuduh sembarangan, suka merekayasa cerita, menyebarkan berita hoaks, berkonspirasi atau bersekongkol, merencanakan kejahatan, menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi. Sungguh suatu perilaku yang sangat tidak terpuji, dan kiranya kita terhindar dari sikap dan perilaku seperti itu. Kemudian juga kita diingatkan untuk jangan mudah terprovokasi. Kita perlu menyaring suatu berita yang kita dengar, jangan mudah terpengaruh tanpa tahu kebenarannya. Apalagi di masa kini, informasi sangat dengan mudah beredar sedemikian cepat. Hanya dengan mengandalkan satu jari, satu informasi bisa beredar dengan mudahnya di media sosial melalui alat gadget, smartphone, tanpa batasan ruang dan waktu. Tak jarang pula informasi palsu atau hoaks pun begitu cepat beredar, dan tidak sedikit informasi yang meresahkan banyak orang. Oleh karena itu, kita perlu menyaring dan menyikapi dengan bijak setiap berita yang kita dengar sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita menghakimi orang lain berdasarkan informasi palsu seperti yang telah dilakukan oleh Pilatus. Jangan sampai pula orang lain celaka atau menjadi korban karena informasi yang keliru yang kita sampaikan. Manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dimuntahkan. Tetapi marilah kita jadi alat Tuhan, mendengar dan memberitakan kabar baik, berita sukacita, berita yang menyejukkan dan menghangatkan, mendamaikan, dan terutama kita menjadi pembawa berita firman Tuhan yang memberkati banyak orang. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, berbicara kekristenan kita tidak bisa terlepas dari salib. Salib adalah lambang penghinaan dan penderitaan, tetapi yang menjadi lambang kemuliaan karena Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita umat manusia. Tak peduli sesakit apa tubuhnya, sekeras dan sekejam apa hinaan yang ditimpakan kepadanya, tapi dia hanya memandang pada apa yang menjadi tujuannya. Walau maut sudah di depan mata, tidak menyurutkan langkahnya untuk menjalaninya sampai selesai. Semua dilakukannya untuk kita manusia yang berdosa. Salib Kristus yang membawa pengampunan. Salib memang melambangkan beban yang berat, tapi jika kita mampu memikul salib kita, kita akan beroleh
kemenangan iman dan menikmati mahkota kehidupan kekal. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Terkadang Tuhan menguji iman orang percaya dalam dapur kesengsaraan. Itulah salib yang harus kita pikul, sebab tidak ada gagang pada salib. Salib menandakan penderitaan yang harus ditempuh oleh para pengikut Kristus, sebagaimana Kristus telah mengalaminya. Jadi apapun tantangan dan pergumulan hidup kita, orang salib masing-masing berbeda. Ada salib ringan, ada salib yang berat. Jalani, hadapi dengan iman. Pikulah salib itu dengan tetap percaya bahwa Tuhan sudah lebih dulu menanggung beban dan pergumulan yang begitu berat, sehingga semua beban hidup kita menjadi ringan di Kalvari. Semua pergumulan yang membawa tekanan dan himpitan janganlah membuat kita mudah menyerah, berputus asa, dan mengeluh atau bersungut-sungut. Ketika kita dihina, diejek, dihujat, dicaci maki, jangan tawar hati dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkan semua pada Yesus. Dia adalah jawaban untuk semua persoalan dan beban hidup kita. Raja yang tersalib mengingatkan kita pada Yesus Kristus, Sang Raja yang mengosongkan dan merendahkan dirinya, tunduk dan melakukan kehendak Bapanya, dengan rela menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk karya selamat bagi kita umat manusia. Yesus Kristus Sang Raja tetap setia pada jalannya. Ketekunan dalam derita akan berujung pada mahkota kemuliaan. Yesus bukan hanya raja orang Yahudi, tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Dialah raja kemuliaan. Yesus sebagai raja bersedia disalib, sekalipun hukuman itu sangat berat, bahkan dianggap sebagai kutuk. Bukan karena dia bersalah, melainkan dia menanggung kesalahan kita manusia. Yesus tersalib karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Yesus tersalib karena kasihnya bagi kita umat manusia. Yesus tersalib supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, tetaplah berpegang pada salib Kristus yang menyelamatkan sebagai kebenaran sejati. Marilah kita menjadi saksi kebenaran, penuh iman kepada Kristus, dan selalu menyerahkan hidup kita dalam kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.